Langsung saja ke ibadah. Sekarang ini judulnya sangat-sangat berat seolah-olah. Yaitu, ya judulnya apa? Antikristus versus anak-anak Allah. Antikristus itu gak seperti yang kita kira, karena yang sekarang hadir adalah rohnya. Jangan mereka-reka antikristus itu siapa. 666 itu tetanggaku pastor. Orangnya itu jengkelin gitu ya. Atau 666 itu mungkin sekarang lagi perang Ukraine dan Rusia itu pasti si Putin. Don't jump to conclusion yet, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan. Yang perlu kita waspadai adalah erosi rohani pelan-pelan. Nah itu yang lebih bahaya. Musuh dalam selimut itu permulaan kemurtatan. Orang Kristen harus jaga apinya. Anak-anak Tuhan harus jaga vitalitas rohaninya, jaga hati dengan segala waspada. Di ibadah sebelumnya saya sampaikan bahwa Tuhan tuh gak terkejut loh dengan dosa-dosa kita. Tuhan tuh tahu potensi buruk kita. Demikian pula Tuhan dulu yang tahu potensi baik Anda dan saya. Sebelum kita sendiri menyadarinya, Tuhan itu sudah mati untuk kita. Kita itu sudah dipandang anak sebelum kita menganakkan diri kepadanya. Jadi hari ini segala sesuatu yang Anda nikmati kalau ada pemakaian Allah itu karena Tuhan udah percaya dulu dan ada orang dulu yang percaya kepadamu. Makanya itu kita harus jaga hidup ini berharga, hidup ini kasih karunia. Mari kita sekarang langsung aja ke ayat tadi, saya gak selesaikan di ibadah sebelumnya karena ayatnya panjang. Kita kembali di pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Maaf, ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat 12. Aku menulis kepada kamu, kata Rasul Yohanes kepada kita. Hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ini namanya bocah. Anak-anak rohani, dosanya sudah diampuni. Simple ya. Jadi anak kecil usia rohani, ini gak tentu anak kecil beneran. Tugas kita itu hanya belajar untuk menghargai pengampunan. Saya tuh bersyukur anak saya buat kesalahan, baik anak rohani maupun kandung. Bagaimana dia bisa tahu apa itu pengampunan kalau dia gak salah dulu. Saya gak ngomong begini berarti mari kita sama-sama berbuat salah secara sengaja, itu kebodohan. Tapi kalau kesalahan sudah terjadi, nasi jadi bubur, bersyukurlah untuk bubur itu. Jangan terus diungkit-ungkit kesalahan orang lain. Itu kebiasaan buruk dari sisi sang pengungkit atau yang mengungkitnya. Tapi kalau kesalahan sudah terjadi, syukuri. Bukan karena kesalahan itu sendiri. Syukuri kalau orang itu belajar. Syukuri kalau dia bertobat. Kalau kita sendiri salah, udah jangan hukum diri sendiri forever and ever, amin. Belajar move on dalam ketaatan. Jangan sampai nanti orang lain kita mudah ampuni, diri sendiri yang paling susah untuk mengampuninya. Salah loh, dirimu sendiri itu juga berharga. Engkau tidak memiliki dirimu sendiri. Kita gak memiliki diri kita. Kita ini sudah dibeli. Saya tidak boleh membenci Philip Mantova, sekalipun saya sendiri adalah Philip itu. Karena saya bukan milikku sendiri. Saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ada orang tertentu suka siksa dirinya, suka jatuhkan dirinya, kata-katanya pesimis tentang dirinya sendiri. Aku ini bodoh memang, aku ini melarat. Yang Anda hina bukan Anda, yang Anda hina adalah Tuhan yang membelimu. Barang rongsokan ini yang kau beli Tuhan. I'm thankful when ketika seseorang membuat kesalahan di rumah saya atau di rumah rohani. Then saya bisa extend dan tunjukkan pengampunan itu apa. Pewahyuan anak kecil itu simple sih. Dia harus belajar untuk dikasih dan diterima apa adanya. Dari situlah mereka memperoleh gambar diri. Kalau ini bocah beneran, kalau ini anak sungguhan, anak kecil, dia juga harus belajar dari kesalahan. Anak rohani juga harus belajar dari kesalahan. Di level anak, pewahyuan terbesar adalah pengampunan bahwa dirinya diampuni dan diterima, dikasih apa adanya. Kebanyakan kita masih di usia kekanak-kanakan secara rohani. Tiap hari pergumulannya hanya itu melulu. Apakah aku diampuni ya? Have I been forgiven? Have you forgiven me? Cepatlah move on lah, cepat dewasa iman.
Jangan melulu soal pengampunan. Yang kedua, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, dilompat ini di bypass 1. Bapak-bapak dulu ya. Karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Bapak-bapak disebut dulu, karena kamu sudah kenal Dia. Mungkin karena Yohanes menyebut anak kecil, jadi bapaknya disinggung sekalian. Seorang bapak rohani, dan juga seorang yang dewasa iman, harus bisa membantu orang lain mengenal Tuhan. Arti kata, hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia, itu bukan berarti bapak itu adalah bapak itu sempurna. Karena dia ini bukan bapak-bapak, ini bukan bapak di sorga, ini bapak-bapak majemuk, ini berarti manusia. Ini bicara tentang usia rohani juga, bapak rohani. Harus menjadi orang yang mengenal Dia dan memperkenalkan Dia ke orang lain. Alias orang yang sudah dewasa rohani pasti jadi teladan. Bahkan bisa jadi teladan saat dia melakukan kesalahan. Makanya ada kata I am sorry atau maafkan aku ya nak. Kalau kita itu semakin dewasa iman, semakin hari semakin jadi teladan. Dan menjadi teladan itu susah terus terang. Sebab manusia menuntutmu sempurna. Tapi untungnya di kamus Yesus, tidak ada kesempurnaan yang demikian. Saya nggak bawa stres bahwa saya harus sempurna jadi pendeta. Asal saya tidak melakukan sesuatu dablek gitu ya, bahasa Surabayanya secara kesengajaan. Saya pun belajar, jemaat pun tahu kami masih belajar. Di rumah saya sebagai seorang ayah atau sebagai seorang papa. Anak-anak saya tahu saya masih belajar. Dalam parenting yang saya lakukan, mendidik membesarkan anak. Saya didik mereka sebaik mungkin sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya didik mereka sebisa mungkin menurut apa yang saya kuasai. Tapi ketika saya salah, saya gak akan jadi papa yang angkuh. Saya berani minta maaf sama putra-putri saya. Dan ini melanggar budaya orang timur, orang Indonesia. Orang tua gak pernah akan minta maaf sama anak-anaknya. Hilang muka lah, nanti anaknya bisa naik ke atas kepala, nanti kurang ajar. Enggak apa-apa loh bilang minta maaf. Malah justru membebaskan anak itu dari kepahitan. Memberi kesempatan anakmu untuk mengampunimu itu juga satu anugerah. Tapi kalau anak Anda harus mengampuni Anda setiap hari berarti hidupmu salah. It's okay. Gak apa-apa itu. Bapak-bapak dikatakan aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak karena kamu telah mengenal Dia. Ini proses Tuhan, mengenal itu gak sekali doang. Mengenal itu sebuah perjalanan. Enak kan? Contohnya hubungan kita, gembala jemaat. Saya sendiri bertumbuh dan membantu Anda bertumbuh. Dan ketika Anda bertumbuh, karena kami yang membuat Anda bertumbuh, Roh Kudus sih. Kami sendiri juga terus bertumbuh. Stop following leaders that don't grow up. Jangan ikuti pemimpin yang sudah tidak bertumbuh lagi atau stagnan. Kami ini loh juga masih bisa diberitahu sama tim, kasih masukan. Jadi kita harus mengikuti orang-orang atau pemimpin-pemimpin, termasuk di rumah ayah, ibunya, yang terus belajar. And if you know that you are still learning, kalau Anda tahu Anda masih belajar, jangan hukum diri sendiri terlalu berlebihan. You don't want to punish a learner. Tidak mau kita menghukum seorang yang masih belajar. Kalau saya salah, saya gentleman. Beritahu sama siapa yang saya salahi. Sorry ya nak, papa masih belajar. Sorry ya jemaat, gembalamu masih belajar. Misalnya begitu. Nah, kita move on sama-sama. Itu loh yang disebut bapak rohani. Ternyata kalau kita lihat dari standar ini, banyak ayah di rumah masih kekanak-kanakan. Orang tua itu ternyata gak semuanya tua loh. Ini orang tuanya anak itu kalau dilihat, wah kasihan anak yang punya orang tua begitu. Jangan sampai anak-anak kecil, anak-anak muda di gereja kita punya orang tua gini. Makanya orang tua di gereja kita ini akan dididik dalam takut akan Allah. Hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau orang-orang muda itu belajar apa? Belajar peperangan rohani. Orang muda harus belajar untuk berkata tidak kepada pengaruh yang buruk. Ketika diajak teman-temannya, bullying terjadi. Atau ketika mereka dihasut untuk berbuat dosa. Wah, dunianya youth.
Dunia youth beneran dan dunia youth secara rohani. Waktu kita mulai setelah kita diselamatkan, lalu kita bertumbuh perlahan-lahan. Di usia rohani kita tertentu, gak peduli usia kita sesungguhnya berapa. Kita harus belajar untuk berkata tidak pada dosa. Orang Kristen yang hanya jatuh bangun dalam dosa, diampuni jatuh lagi, orang itu belum bertumbuh. Mau sampai kapan jadi orok rohani? Ayo cepat bangkit. Belajar untuk taat, belajar melayani. Makanya di gereja kita ditantang masuk CG. Sebab kita tidak di dalam bisnisnya mengkoleksi bayi-bayi rohani. Bayi-bayi di gereja ini harus semuanya didewasakan. Mulai masuk pelayanan, mulai terjadi gesekan. Biasa, gesekan itu peperangan rohani. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau ada seorang saudara seiman dalam pelayanan menggesek Anda, jangan tengking dia loh ya, dia bukan setan. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Pikiran-pikiran buruk itu loh, negatif, mau quit lah, mau bales lah, kepahitan sama orang lah, mau cabut lah, mau give up lah dari pelayanan. Itu yang harus kita lawan. Makanya kita gak bisa hanya sekedar diampuni, kita harus belajar melayani. Nah kita baca lagi selanjutnya, nanti saya kasih poin-poinnya sederhana untuk Anda bisa tuliskan. Aku menulis pada kamu ayat 14, diulang lagi nih. Hai anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Diulang lagi ayat 14. Tapi kali ini dibalik. Di ayat sebelumnya, aku menulis kepada kamu, hai Bapak, karena kamu telah mengenal Dia. Di ayat 14, dibalik, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapak. Apa sih maksudnya? Poin sederhana ya. Ini juga penting sekali masukan baik untuk program mendidik anak-anak di rumah kita. Termasuk usia rohani. Jadi ini pedang bermata dua. Bicara tentang usia rohani, orang bisa umur 60 tapi masih bayi rohani, isinya cuman jatuh bangun dalam dosa dan kepahitan, kecewa sama orang, kecewa sama pendeta, kecewa sama orang Kristen. Waduh, mau sampai kapan gitu? Mau sampai masuk surga? Ini bicara tentang usia rohani, gak peduli dia usia berapa. Tapi ini pedang bermata dua, juga bicara membantu kita orang tua untuk parenting anak-anak kita. Di usia tertentu, usia anak, waktu dia masih kecil, bayi, balita, hingga dia sebelum remaja, itu apa yang paling perlu ya buat anak kecil? Ini saran bagus buat kita. Nomor 1 tuliskan. Di usia anak, mereka perlu figur bapak dan mengerti pengampunan dosa. Itu penting. Usia tertentu anak itu ya, itu pembentukan figur bapak. Makanya di sini Yohanes menuliskannya, aku menulis kepada kamu hai anak-anak ayat 14 karena kamu mengenal Bapa. Waktu saya baru terima Tuhan, umur 18 tahun. Hari-hari itu pewahyuan yang saya terima waktu baca firman, bahkan tanpa disengaja setiap khotbah saya dengar itu selalu bicara tentang figur ayah dalam hidup saya. Figur Bapak di sorga. Seolah-olah hati Bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapak. Penting loh, the first years of you being a Christian, tahun-tahun pertama Anda menjadi orang Kristen, Anda harus mengenal kasih Bapak. Itulah sebabnya jangan tergesa-gesa orang barusan bertobat dikasih pelayanan kepemimpinan. Figur ayah belum kuat, nanti dengan roh yatim piatu dia akan sombong sekali kalau punya posisi. Makanya Tuhan ajarkan sama orang Kristen baru, jangan kasih terlebih dahulu tanggung jawab yang berlebihan. Jangan-jangan nanti dia masuk dalam pencobaan setan, yaitu kesombongan. The first few years, tahun-tahun pertama sebagai anak Tuhan, belajar mengikut dulu. Belajar menyusuh. Belajar dididik, dikoreksi, ngambek, dikoreksi, ngamuk. Tapi habis itu kembali. Disitulah interaksi Bapak anak secara rohani. Sebenarnya Bapa di sorga sedang bekerja dalam diri orang itu. Anak kecil juga sama. Kalau di usia tertentu jangan sampai kita itu hanya kerja-kerja saja. Yang penting uang sekolah. Yang penting sepiring nasi semangkuk berlian. Dia butuh presence, kehadiran ayahnya. Dia butuh itu. Bukan hanya butuh presence atau hadiah. Makanya anak di usia tertentu ya sebelum dia
Masuk ke teen atau remaja umur 13 itu figur bapak luar biasa pentingnya. Tapi saya juga bicara ada kasih karunia bagi yang single parent jikalau ditinggal mati oleh ayahnya. Sang ibu memang bekerja lebih keras, tapi Tuhan pasti kirimkan figur-figur laki-laki yang sehat dan benar, angkelnya, omnya lah, atau opanya, kakeknya lah, atau hamba-hamba Tuhan tertentu, asal tidak jadi yang aneh-aneh ya. Pasti Tuhan kirimkan. Tuhan tuh tahu kebutuhan anak kecil dari 0 sampai 12 itu figur Bapak. Supaya kamu mengenal Bapak. Dan ini juga teguran buat semua ayah yang terlalu sibuk. Perhatikan anak-anakmu. What they need is not your money. Oh ya, kalau kita kasih mereka uang, mereka juga gak nolak kok. They may want your money, they don't need it so much. Mereka mungkin, kalau kita kasih beli mereka PlayStation apa segalanya, mereka pasti happy. Tapi itu kan seperti narkoba. Kita buat mereka kecanduan supaya mereka lupa kebutuhan mereka. Kebutuhan mendasarnya anak-anak kita di rumah adalah perhatian. Dari ayat ini kita tahu, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Karena kamu mengenal Bapa. Di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Sebab dosamu telah diampuni. Dan kalau mereka salah, tegur mereka, tapi diterima. Setelah Anda menghukum mereka, pastikan Anda mengasihi. Tunjukkan kepada mereka dua sisi, ketegasan, tapi kasih tanpa syarat. Anda tidak perlu kaya raya. Anak Anda beruntung kalau Anda lakukan firman ini. Karena mereka akan menjadi seorang insan yang penuh dan lengkap di dalam jiwa mereka. Dan itu yang money tidak bisa beli. Tahukah saya melihat orang-orang yang sekalipun notabene kaya raya tapi yatim piatu di dalam hatinya. They're not happy. They only have, mereka hanya punya barang atau materi. Tapi hatinya itu kosong, bolong, pembuktian diri. Jor-joran dengan beradu hebat dengan teman-temannya. Padahal itu semuanya hanya karena mereka itu haus pengakuan papa. Mereka cari kegilaan di luar sana untuk tunjukkan sama teman-temannya. Padahal yang mereka butuhkan hanyalah elusan dari air. Berkata, I'm proud of you, aku bangga sama kamu. Kasihan ya, banyak roh penasaran di luar sana diselubungi emas, perak, dan permata. I don't want my children to grow up like that. Mari kita pegang ini baik-baik. Nah, anak-anak Allah itu pembentukannya gini. Sebelum kita ngomong antikristus nih. Kalau mereka dari kecil udah kenal Bapak, gak akan kena antikristus, percayalah. Orang takut sekali, nanti disuntik ini, nanti 666 segalanya. Aduh, yang paling perlu ditakuti itu roh manusia yang salah. Kalau rohnya benar itu gak mungkin dihinggapi sama setan. Saya gak perlu terlalu gubriskan, karena orang itu sukanya panik sendiri. Kalau saya sih, saya didik anakku dengan benar. Tuhan pasti akan tuntun hidupnya dan lindungi. Lalu anak muda masuk ke taraf apa? Kalau kita melihat di sini, anak-anak muda di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa kamu telah mengalahkan yang jahat. Lalu di ayat 14 diulangi lagi, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Di usia remaja secara rohani maupun secara usia beneran, penting sekali mereka diajari untuk melakukan firman Tuhan. Mereka harus mengenal peperangan rohani. Mereka harus perlu mengenal peperangan rohani. Dan kita ajari mereka untuk melayani. Alangkah baiknya anak-anak remaja dari sejak usia belia. Mereka sudah kenal firman Tuhan. Tidak ada berkat lebih besar daripada anak remaja Anda yang sungguhan suka membaca firman. Makanya saya pentingkan Army of God di gereja kita di mana-mana. Apalagi di ibu kota Jabodetabek sini. Anak-anak muda sekarang banyak yang rusak karena pergaulan. Duniawi pikirannya, diseretnya tuh luar biasa. Ada banyak hal yang masih diperdebatkan, ini itu apa. Dunia sendiri belum pasti. Metaverse lah, yang kripto lah. Saya gak berkata benar atau salah, saya gak berkomentar. Tapi a lot of things have to be tested masihan. Banyak hal masih perlu diuji kemudian hari. Tapi dunianya anak muda itu gila loh. Bener loh. Ngomong sama anak-anak muda sekarang gak nyambung. Termnya lain soalnya. Zaman dulu orang-orang sudah masuk ke Facebook aja udah keren. TikTok aja sekarang udah mulai ditinggalkan. Apa next? Kita gak ngerti. Beda generasi. Apa sih yang nari bro? Bisa video sendiri, nari-nari sendiri. But it's their world.
It's their world. Kita udah gak bisa ngejar. Yang bisa sampai ke sana hanya firman jaga mereka. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Firman. Dengan firman. Anak remaja harus diajari peperangan rohani. Artinya mereka harus ngerti membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Mereka harus tahu apa itu betul, apa itu salah. Value harus masuk. Makanya itu, kalau dari kecil dipupuk hubungan, kasih bapak aman. Remajanya, ada apa-apa, anak akan tanya sama papanya. Value itu dibangun pelan-pelan, tapi dia akan deras. Dia akan high season. High season itu kalau udah musimnya liburan, beli tiket pesawat itu mahal dan penuh lagi. Kadang-kadang gak dapet. Rush hour kalau di Jakarta, jam tertentu orang pergi kerja atau pulang dari kerjaan. Itu macetnya luar biasa. Jangankan Jakarta, Surabaya aja begitu. Kalau sudah rush hour, susah. Susah. Isi bensin sebelumnya. Makanya itu kalau pupuk hubungan dengan anak, itu pupuk dari kecil. Jangan nanti kalau udah gede berkata, lu kok begini gitu hanya bisa kritik dia. Value itu dibangun pelan-pelan, tapi deras rush hour-nya itu waktu mereka remaja. Waktu mereka remaja itulah waktu anak-anak muda meninggalkan papa mama dan gerejanya. Atau bisa sebaliknya, waktu itulah mereka semakin melekat kepada orang tua dan gerejanya. Saya dorong Anda, jangan remehkan anak itu lucu, imut, tiba-tiba Anda bangun tidur, bus, tinggi segitu. Dan dia bertindak seolah-olah, I don't need you. Padahal kemarin, papa, dikit-dikit, papa, mau ngapain? Pipis, papa, pipis. Oh pipis, ayo diajak. Nanti, papanya mau anterin dia aja ketemu temannya, enggak usah apa. Aku naik taksi online sendiri. Papa stay out of my world. Berbahagialah orang tua yang memupuknya. Terus jalan tol, infrastruktur, komunikasi dan percaya. Waktu remaja itulah peperangan rohani sesungguhnya terjadi. Do you know that? Itu terjadi. Secara rohani juga sama. Di taraf tertentu, orang-orang yang kita bimbing, gak bisa kita doakan terus. Jangan doain orang terus. Coba lihat orang ya, saya ajak Anda untuk menilai. Orang yang terus berkata doakan aku. 10 tahun kemudian masih doakan saya. Lihat gak? 20 tahun kemudian masih sama, doakan aku, supaya gini, supaya gitu. Coba lihat ya. Tahun pertama dia berkata doakan saya. Tahun kedua dia belajar untuk mendoakan orang lain karena kita ajari dia. Bukan I pray for you, you pray with me. Nanti tahun ketiga dia mulai bisa mendoakan kita malahan. Saling mendoakan. Wow lihat ya 10 tahun kemudian jarang dia berkata doakan aku. Tetap dia didoakan. Tapi orang ini jadi kuat dan gagah perkasa imannya. Berbuah-buah lebat. Bapak ibu saudara, jangan terus doakan orang lain. Kalau orang berkata doakan saya, ada satu waktu saya pasti akan ajari dia. Now you pray with me. Saya tidak akan hanya mendoakan you harus berdoa bersama dengan saya. Lalu habis itu kita doakan orang lain bersama-sama. Wah, orang itu harus maju dalam pelayanan. Tidak boleh jadi jemaat biasa. Kalau Anda bergereja hanya jadi jemaat doang, Anda sudah mati sebelum meninggal dunia. You're already dead spiritually. Makanya di gereja ini, nafas hidupnya ke arah mana jelas sekali. Setiap orang dientaskan. Kita mau kuras habis dari jemaat biasa, semua menjadi murid. Saya senang dengan programnya Pastor Fuji dan Pastor Lena. Terus bawa orang ke CG. Ayo setelah ini kamu harus pelan-pelan belajar untuk memperhatikan orang lain. Dari seorang simpatisan biasa menjadi seorang yang bisa mensponsori kerohanian orang lain. Kayak kalau kita ada satu acara TV gimana, mari kita berhenti sebentar setelah pesan-pesan sponsor ini. Itu ada yang sponsori, ada yang bayari acara itu di televisi. Anda bisa mensponsori orang lain untuk bertumbuh. Gak hanya melulu tentang dirimu. Oh saya bersyukur. Di CG ada yang namanya sponsor. Naik lagi ke atas ada yang menjadi CGL. Menjadi leader, memimpin 7, 10 orang. Lalu jadi coach, jadi pelatih terhadap beberapa CG. I love it. We all have problems. We will always have problems. Kita akan selalu punya masalah. But we don't stop at our problems. And we won't let our problems stop us. Kita tidak akan mengizinkan masalah menghentikan kita. Kita tidak akan berhenti pada permasalahan kita. Kita bertumbuh.
tetap ada masalah. Saya mendingan punya masalah tetap bertumbuh daripada punya masalah dan mandek bertumbuh. Daripada orang yang selalu punya mentalitas korban sampai kapanpun hanya meronta-ronta dan meminta-minta. Orang yang tidak bisa bertumbuh melampaui menjadi seorang pengemis kerajaan sorga. Pray for me, pray for me, pray for me, pray for me. No. Sekali-kali for a change untuk perubahan, tanya pada orang yang mendoakan Anda. Buat suatu kejutan daripada waktu ulang tahunnya. Surprise, itu udah biasa. Buat kejutan pertumbuhan. Ngomong sama pastornya, misalnya sama Pastor Fuji. Pastor Fuji, wah ini lagi Pastor Fuji di hati mungkin udah ada alerginya. Enggak sih, Pastor Fuji enggak begitu. Tetapi misalnya, waktu datang udah biasa nih, tebakannya begini. Ini pasti tanya, pray for me ini, pray for me untuk itu. Dia tanya, Pastor Fuji, apa yang bisa saya turut doakan? Kaget. Pastor Fuji punya rahang langsung jatuh ke bawah 3 cm. Orang ini 7 tahun hanya pray for me. Sekarang berkata, how can I pray with you? Apa yang Pastor Fuji pikirkan? How can I pray for you? Wow. Buat suatu kejutan. Saya mending jadi orang yang gitu daripada yang doakan aku 10 tahun kemudian. Malah orang yang melayani itu malah akan didoakan. Saya sempat gak enak aja sesuatu, saya gak ngomong sama jemaat, gak enak badan. Yang doakan saya banyak sekali. You know, when you serve other people first, your problems will not be annoying to others. Waktu kita melayani orang lain dulu, problemamu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu. Semua orang terbeban untuk you. Mana lebih berkuasa? Orang yang 10 tahun berkata pray for me dengan orang yang berguna dalam kehidupan orang lain. Dan kalau orang itu ada apa-apa, semua orang yang merasa hidupnya berguna itu semua berkepentingan untuk mendoakan Anda. Daripada pray for me, mendingan saya mulai remaja, tidak kanak-kanak rohani forever and ever, amin. Mendingan saya sharpen my gift, saya mempertajam karunia saya sehingga saya menjadi berguna bagi kerajaan sorga. Kalau saya buka mulut itu kualitas, doakan saya, boom, langsung semua berdoa. Daripada pray for me, everybody feels disturbed. Amin Bapak Ibu Saudara. I want to see Jesus.